Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Mari kita baca di Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Saya akan membahas dulu, yaitu di ayat 13, kamu adalah garam dunia. Saudara, ketika kita gagal di dalam menjalankan fungsi kita sebagai garam dunia, maka kita otomatis akan gagal juga menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Tadi dikatakan bahwa tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam itu harus asin. Karena kalau tidak asin, saudara tahu bahwa makanan itu pasti akan dibuang, akan tidak dimakan. Sehingga kita ini harus bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, garam yang tidak asin itu adalah siapa sih? Yaitu adalah orang-orang Kristen yang mungkin sudah terkenal, sudah pelayanan, tetapi tidak fungsional. Jadi dunia tidak bisa merasakan dampaknya. Dunia tidak melihat keteladanan dalam setiap hidup kita. Nah, saya akan memberikan dua fungsi garam. Yang pertama adalah garam itu berfungsi sebagai penyedap. Ketika kita makan dan rasa makanan itu enak dan bisa dirasakan, artinya makanan itu sudah dikasih penyedap, yaitu apa? Garam itu sendiri, karena garam itu ada rasanya. Nah, kita tidak bisa sekedar menjadi garam, karena yang penting di dalam garamnya itu adalah rasanya, yaitu apa? Asinnya. Percuma kita menjadi seorang Kristen, tetapi tidak ada dampak untuk orang lain, tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, kita harus punya fungsi sebagai penyedap dimanapun kita berada. Jangan suka bergosip, apalagi menjelekan orang lain. Kejelekan orang lain itu diomongkan kemana-mana. Tapi jadikan kita orang Kristen yang bisa dirasakan oleh orang lain. Fungsi garam yang kedua adalah sebagai pengawet. Nah, kita tahu semua bahwa fungsi pengawet itu untuk meningkatkan ketahanan bahan makanan terhadap serangan bakteri. Nah, ketika bahan makanan itu tidak dikasih pengawet, akan jadi busuk. Nah, kita adalah orang-orang Kristen yang harus berfungsi sebagai pengawet. Karena apa? Ketika mungkin ada teman, seseorang yang dalam satu masalah, dalam satu kesulitan, kita bisa memberikan ketahanan. Mungkin lewat kita sharing firman Tuhan sehingga orang itu bisa bertahan hidup. Jangan kita berfungsi sebagai pembusuk. Bahkan mungkin orang Kristen suka membusukkan orang lain. Nah, kita harus melihat bahwa fungsi dari garam ini sangat penting untuk kita semua. Ketika garam itu bisa berfungsi sebagai pengawet, penyedap, artinya garam itu harus larut. Artinya juga kita harus mau berkorban, bayar harga, pikul salib. Karena garam bisa berfungsi mengasinkan ketika garam itu larut. Itu adalah tadi kita berbicara mengenai garam dunia. Saya akan lanjut ayat ke-14, yaitu kamu adalah terang dunia. Kalau kita mau menjadi terang dunia,
pasti harus transparan, pasti harus terbuka, tidak munafik, tidak mungkin lempar batu sembunyi tangan, tetapi kita harus punya rasa tanggung jawab. Transparan itu juga berarti bahwa kekristenan sejati itu tidak tersembunyi, tidak ada kepalsuan-kepalsuan. Topengnya itu harus dibuka semua. Karena apa? Kita justru harus bisa dilihat orang, karena terangnya memancar dari kehidupan kita. Nah, kita harus tahu juga apa fungsi terang. Saya juga ada dua. Yang pertama, mengusir kegelapan. Terang itu berfungsi menelanjangi kepalsuan-kepalsuan yang ada, membuka topeng-topeng kita. Sehingga apa? Kita bisa menjadi terang untuk orang lain. Yang kedua adalah satu penunjuk jalan, agar orang tahu di mana letak kebenaran itu. Sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Kita sudah mengerti dari fungsi garam, fungsi terang. Lalu kita punya satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa menjadi garam dunia dan terang dunia? Saya punya 2 poin yang harus kita ingat dan kita lakukan. Yang pertama adalah harus menjadi Kristen yang fungsional. Artinya berfungsi, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Karena rasa itu yang harus kita berikan kepada orang lain. Karena rasa itu yang harus dirasakan oleh orang lain. Fungsi ini semua yang harus kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi garam dunia dan terang dunia, yaitu kita harus menjadi Kristen yang transparan. Artinya kita harus terbuka. Kita tidak boleh munafik, karena kita harus dilihat orang. Kita tidak boleh menjadi KTP Kristen tapi palsu. Nah, 2 fungsi ini harus kita lakukan, saudara. Kalau 2 poin ini kita lakukan, saya percaya Matius 5 ayat 16 tadi pasti ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan kita juga akan memuliakan Bapa kita di surga. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan, di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan. Biarkanlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.